saya mau nanya yang ini. Kan di Lisa, siapa tutorial Bapak yang bertanya? Halimah, Pak. Halimatus Sadia. Dari kelas berapa Halimah? 4C Ekonomi Syariah, Pak. Ekonomi Syariah. Oke. Lanjut. Kan di tutorial Bapak itu yang di pendahuluan, yang tentang PP itu kan dalam kurung itu tahun websitenya muncul, enggak, Pak? Betul, betul, betul. Nah, yang punya kami itu nggak ada, Pak, di situ, Pak, tahunnya, Pak. Oke. Tahun. Jadi itu tahun Jadi? websitenya dibuat itu, Pak. Jadi itu gimana? Oke. Itu berarti larinya ke perusahaannya. Tahun berapa? Oh, didirikannya gitu ya, Pak? Betul, itu saja. Oh, baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain terkait dengan penulisan pendahuluan? Di sini ada yang bermasalah datanya di antara 6 orang ini, 5 orang ini. Ada yang bermasalah? Data saham. Aman semua ya? Aman. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan lain? Terus ini, Pak. Betul. Kan ada yang nanti kan setelah bahas perusahaan itu kan ada membahas saham, Pak. Betul. Nah, kalau di contoh Bapak itu kan dinyatakan pokoknya perusahaan itu terdaftar di ISSI. Nah, kan biar nyangkut sama pengertian sahamnya ya kan, Pak? Betul, betul. Terus kalau yang punya saya ini, kalau saya servis itu tidak terdaftar di ISSI, Pak. Di mana? Perusahaannya? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Itu semua perusahaannya dari ISSI update terbaru 4 April 2022, sayang. Nggak mungkin nggak terdaftar. Tidak mungkin. Iya. Nah, tidak mungkin. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jelaskan saja ini terkait dengan saham, penelitian terkait dengan saham, boleh lebih khususnya saham syariah, penelitian terkait dengan saham syariah saja bisa. Itu saham secara umum ya, tidak perlu saham perusahaannya. Bahwa perusahaannya pernah terdaftar di ISSI itu tidak perlu dijelaskan. Penelitian yang terkait dengan saham saja yang dijelaskan. Paham? Paham, Pak. Oke. Kalau tidak tergabung di ISSI itu tidak mungkin, karena itu data ISSI yang saya. Oke. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Terus ini, Pak, kan boleh. Kayak semuanya itu kan ada 5 referensi, 3 referensi. Nah, itu berarti dijabarkan per referensinya atau hanya satu saja yang dijabarkan, Pak? Satu saja yang dijabarkan boleh. Semuanya dijabarkan juga boleh. Terserah. Yang penting, misalkan penelitian yang terkait dengan saham, itu berikan saja tanda kurung. Misalkan Mubarak 2020. Kemudian titik koma siapa lagi? Kemudian titik koma siapa lagi? Koma tahunnya. Gitu aja sebenarnya. Simple kan? Iya, Pak. Berarti nggak apa-apa ya, Pak, kalau nggak dijabarin semua? Nggak perlu dijabarkan semua. Yang penting penelitian terkait saham otomatis, misalkan ada 5 referensi, 5 itu aja yang penting ada satu kalimat yang jadi patokan referensinya, terus yang lain ikut semua. Kan pasti mirip-mirip itu. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Bisa di-share screen terkait dengan contohnya mungkin? Contoh apa, Pak? Contoh penulisannya. Kalau misalkan penelitian yang terkait dengan saham, misalkan saham apa perusahaan ini, koma, misalkan Mubarak, 2020. Terus terkait dengan penelitian perusahaan internasional, misalkan kan, siapa lagi? Halimah 2021 misalkan. Seperti itu aja, dibuat seperti itu. Nggak perlu dijabarkan isi dari penelitiannya sebenarnya. Ya, Pak. Ya kayak yang di contoh Bapak ya, Pak. Betul. Ya, Oke, ada pertanyaan lain? Sampai sini cukup dulu, Pak. Oke. Mutiara, tidak ada yang ditanyakan? Siapa lagi? Doni Kurniawan, Lisa Permatasari. Ada pertanyaan terkait dengan pendahuluan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Boleh, oke. Pak, itu kan untuk yang referensi itu kan misalnya kita ngambilnya dari jurnal gitu, Pak.
Betul. Nah, di jurnal itu kan biasanya kadang ada yang lebih dari satu penulis gitu, Pak. Nah, yang Bapak jelasin di YouTube itu kan pakai nama belakang. Betul. Nah, berarti kalau 3 penulis berarti ketiga-tiganya, Pak, ya? Atau salah satunya aja? Penulisan di mananya nih? Di tulisan referensinya atau yang di pendahuluannya itu? Yang di pendahuluannya, Pak. Yang yang dikasih bold itu. Oke. Yang di pendahuluan itu nama orang pertama. Nama belakang orang pertama. Misalkan saya kan Fadl Mubarok. Meneliti bersama misalkan Sunarto Natsir. Bersama Fahru Razi misalkan. Yang diambil nama saya, Mubaroknya saja. Mubarok et al. Atau Mubarok dan kawan-kawan. DKK. Mubarok DKK titik koma tahun 2020 seperti itu. Diambil nama belakang penulis pertama. Oh, jadi Mubarok titik koma tahun baru tutup kurung. Saya tulis di chat ya. Misalkan Oh iya, Pak. Penelitinya misalkan yang meneliti itu kan Fadlul Mubarok misalkan. Fadlul Mubarok, siapa lagi? Fahrur Razi, kemudian Rafika Hafiza. Nah, ini di daftar pustakanya kan tertulis berarti Mubarok titik Mubarok spasi F titik kan? Kalau ada referensinya. Referensi seperti ini, Mubarok F titik Razi titik F juga karena Fahru Razi. Kemudian Rafika Hafiza, Hafizanya ditulis, kemudian R, baru tahunnya kan 2020, baru seterusnya. Kalau di daftar pustaka atau referensi, atau di pendahuluan ya yang ditanyakan. Pendahuluan itu cara penulisannya berarti langsung Mubarok spasi DKK titik koma 2020 dalam kurung, di dalam kurungan. Ada di chat ya, silakan dilihat. Ini contohnya. Baik, Pak. Oke. Pak, terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Pak, ini yang apa masalah missing data atau data hilang tuh gimana ya, Pak? Atau sama seperti yang di atasnya dicari pengertiannya dulu baru kita cari jurnalnya juga atau gimana, Pak? Gimana, Doni? Terkait dengan missing data? Iya. Maksudnya tuh sama seperti sebelumnya, seperti spam atau atau gimana? Oke. Untuk pertanyaan Doni itu sama seperti saham. Tinggal diketik di Google Scholar-nya boleh. Terkait dengan missing value. Nanti muncul semua. Itu mirip cara-caranya. Oke. Jadi sama seperti sebelumnya. Jadi kita oh iya ya. Gampang kan? Iya. Oke. Ayo, ada pertanyaan lagi? Atau mau langsung dicontohkan, Doni? Dipraktikkan?
Share screen. Pak, boleh minta contoh untuk missing value enggak? Missing value, oke. Kita coba ya. Saya coba mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa. Ini masalahnya sedang di-record. Jadi nggak bisa share screen. Mungkin ada teman-teman yang ini pakai laptop, bisa langsung praktik. Yang ada ini, yang ada Ini laptop. praktiknya melalui apa, Pak? Apa? Word atau program R? Apanya? Missing value-nya. Yang mana? Maksudnya? Referensinya. Ini pendahuluan. Oh, pendahuluan. Iya. Pendahuluan dulu. Kita bahas pendahuluan dulu, biar fokus ya. Ini pendahuluan. Mungkin ada yang bisa share screen? Saya tidak bisa share screen karena sedang merekam, recording. Jadi tidak bisa share screen tentang ini. Tapi saya coba dulu. Mudah-mudahan bisa. Scholar. Ini contoh Google Scholar ya. Mudah-mudahan bisa share screen. Kita coba. Oke. Share screen. Sudah kelihatan? Google Cendekia atau Google Scholar-nya? Sudah, Pak. Sudah? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jelas ya. Sekarang tuliskan missing value atau data hilang. Misalkan gini. Missing value. Jelas ya? Sini jelas. Ya, nah ini kan penelitiannya, contohnya, kelihatan? Ini misalkan ditulis saja missing value, klik kanan, buka di link tab baru, misalkan. Ya. Nah, yang ini penelitian yang ini, berarti penelitiannya pernah diterapkan, misalkan penelitian terkait dengan missing value pernah diterapkan pada analisis literatur. Misalkan kita ambil bagian sini saja. Analisis literatur. Langsung disebutkan siapa penulisnya. Ini penulisnya berdua. Artikelnya ini namanya Artificial Intelligence Review. Volumenya yang ini. Coba lihat. Volumenya yang nomornya 53. Halamannya yang ini. 1487 1509. Tahun terbitnya 2020. Oke. Misalkan kesulitan membaca seperti ini saja lihat. Cite this article. Nah, seperti ini. Langsung terlihat kan otomatis? Coba lihat. Ini tahunnya, ini halamannya, ini volumenya, ini nama artikelnya, ini judulnya. Kalau untuk daftar pustakanya atau referensinya. Oke? Ini penulisnya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas yang ini, bagian ini, contohnya? Jelas, Pak, insya Allah. Jelas? Oke. Seperti itu saja. Dituliskan saja, misalkan missing value atau data hilang pernah diterapkan pada literatur. Misalkan, seperti ini. Analisis literatur. Jangan semuanya ditulis sebenarnya. Diambil saja yang ingin kita ambil. Misalkan analisis literatur atau missing value imputation. Pernah diterapkan pada tahun 2020 oleh siapa? Misalkan. Boleh juga. Yang penting referensinya jelas, apa yang dikutip kan. Ini juga bisa, missing value estimation method for DNA. Ini ada PDF-nya bahkan. Lebih enak lagi. Buka di tab baru, klik kanan. Ini contohnya, yang lain. Tadi satu artikel ya, ini contoh yang lain, artikel kedua. Misalkan kelanjutan dari kalimat yang pertama. Yang pertama itu kan, misalkan missing value pernah diterapkan pada analisis literatur. Terus buat siapa penulisnya, tahun berapa. Titik, berikan titik, itu satu kalimat kan. Strategi, biar banyak kalimatnya. Selain itu, missing value juga pernah diterapkan pada kasus DNA sebenarnya. Nah, seperti itu. Misalkan diambil seperti ini.
pada kasus DNA atau terkait dengan DNA. Oleh ini dalam kurungnya oleh ini ambil tahunnya 2021 misalkan kan. Tapi kita ambilkan yang 3 tahun terakhir, yang 5 tahun terakhir ya. Kita ambil. Yang 2001 ya dilangkahi dulu. Ini 2010 juga dilangkahi. Kita cari yang artikelnya 2000 yang paling lama 2020 lah. Misalkan. Kita tulis 2020 di sini. Terus di sini 2022. Yang paling terbaru ya. Telusuri. Nanti muncul yang tahun itu saja 2020 sampai 2022. Munculnya seperti itu nanti. Nih, muncul kan tahun 2020, 2020, 2021. Jadi yang muncul cuma dari tahun 2020 sampai 2022. Kalau yang tadi yang secara umum kan yang muncul itu cuma semua penelitian terkait dengan missing value. Sekarang kita batasi dari tahun 2020 sampai 2022. Kita ambil penelitian-penelitian yang terbaru. Oke? Cukup jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan terkait dengan bab 1, pendahuluan? Ayo. Ada lagi pertanyaan, Tony? Ayo yang Maaf, lain. Pak. Ya. Pak. Kan kami kan ini apa namanya? Mengambil referensi itu kan banyak, Pak. Betul. Jadi itu harus berkesinambungan dengan judul atau dengan misalnya yang pertama kita sudah ambil, yang kedua harus bersinambungan dengan yang pertama atau gimana? Enggak perlu. Yang penting ada misalnya bersangkutan dengan missing ini iya, apa namanya? Betul, missing value. Enggak perlu berkaitan sama perusahaannya, karena otomatis belum tentu semua perusahaan itu pernah ada penelitian terkait dengan missing value-nya, ya. Terus yang ini, Pak, kan yang Bapak tadi kirimkan ini untuk direferensi, yang untuk di tulisan jurnal kita tuh ini namanya semua ditulis atau nama ini Mubarok aja yang ditulis? Mubaroknya saja. Kalau yang di pendahuluan itu kan ada yang dalam kurung itu Mubaroknya saja. Iya, contohnya yang di referensi, contohnya di chat ini, coba lihat. Oh iya, oh ya, maaf Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain terkait dengan pendahuluan? Kita mulai pendahuluannya ini, sistemnya benar-benar karya ilmiah ya. Kalau yang disuruh mahasiswa buat makalah-makalah tuh kadang-kadang, aduh, hanya copy paste. Sekarang kita buat bagaimana struktur yang benar. Oke? Menarik kan tugasnya UTS-nya? Ada yang sudah selesai pembahasannya? Ada yang sudah selesai? Ada sepertinya. Kalau diam-diam berarti ada. Ada kan? Sudah selesai semua. Kalau diam-diam. Belum, Pak. Belum. Di mana kendalanya? Kita bahas hari apa? Terkait dengan pendahuluan itu hari Rabu ya? Kalau pendahuluan hari ini enggak, Pak? Metode oh, pendahuluan hari ini. Pembahasan hari apa? Rabu ya? Kalau tidak salah. Pembahasan Rabu pembahasan. Oke. Rabu pembahasan, Kamis dikumpul. Kamis kesimpulan dan abstrak. Jumat dikumpul kan tugasnya. Kalau yang tidak kumpul dapat 0. Siap-siap. Pindah jurusan, pindah prodi. Ayo, ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Pak, untuk ini kan misalnya nih di pendahuluan gitu kan ada kata-kata asing. Misalkan seperti missing value itu kan seperti kata asing. Berarti itu dibuat miring ya, Pak, atau biasa aja gitu?
Nggak perlu dibuat miring, karena nanti saya terjemahkan semua artikelnya ke bahasa Inggris. Nggak perlu dibuat miring. Nah, tulis saja apa adanya. Oke? Nah, tulis saja apa adanya. Nggak usah miring-miring. Nanti soalnya artikelnya kemungkinan besar akan versinya bahasa Inggris semua. Nanti kita terbitkan dalam versi bahasa Inggris, insya Allah. Baik, Pak. Oke? Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi? Siapa yang belum bertanya nih? Mutiara sudah. Doni sudah. Halimatus Sa'diyah sudah. Lisa Permatasari belum? Silakan bertanya, Lisa. Berarti tidak ada kendala, Lisa? Ini Q&A-nya, tanya jawabnya tidak perlu ini ya, tidak perlu absen. Ini bagi yang bermasalah saja. Kalau yang bermasalah, boleh. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jangan malu bertanya. Daripada nanti dapat nilai E. Bertanya, silakan bertanya. Ini kesempatan awal untuk ini ya, kesempatan awal untuk memperjuangkan nilainya. Kalau sudah keluar nilainya, mohon maaf. Apapun yang terjadi, nilainya tidak akan berubah sama saya. Oke? Kalau sudah keluar, mohon maaf. Nilainya sudah final. Tapi sebelum keluar, sebelum ujiannya dikumpulkan, silakan bertanya. Oke? Pertanyaan di grup terkait dengan pendahuluan sudah tidak ada lagi kalau hari ini sudah selesai jadwalnya. Jadi kita bertanya sesuai dengan tema harian. Kalau hari ini pendahuluan, besok metode, selanjutnya pembahasan dan diskusi, selanjutnya kesimpulan dan abstrak. Silahkan dikerjakan. Tutorialnya sudah lengkap ada di YouTube. Tutorial lengkapnya ada di YouTube. Sudah sangat lengkap. Dan saya lakukan itu perusahaannya perusahaan lain. Perusahaan lain. Tutorialnya ada di YouTube. Sudah sangat lengkap. Lihat saja di playlist yang pernah saya bagikan. Itu sudah lengkap. Sangat-sangat lengkap. Oke? Dilihat juga video ini ya. Video khususnya video ke-10. 10, 11 sampai video ke 14.3 itu sudah lengkap. Itu sistem penulisannya sudah lengkap, analisis yang dipakai sudah lengkap, sintaks yang digunakan sudah lengkap. Sudah saya praktikkan ke saham. Saham dari Mega Perintis. Perusahaan Mega Perintis. Jadi tinggal diikuti saja sintaksnya, tinggal diubah saja bentuk datanya. Oke? Ada pertanyaan lain terkait dengan pendahuluan? Ada? Silakan. Mengerjakannya dengan ini, dengan tenang, pelan-pelan mengerjakan. Kalau dikerjakan baru H-1 waktu dikumpulkan otomatis pasti gagal, otomatis. H-3 pun pasti gagal. Kalau mau dari jauh-jauh hari. Bagusnya kapan dikumpul tugasnya? Hari Jumat lah ya. Sudah selesai itu harusnya. Senin depan, Pak. Senin. Janganlah Senin, terlalu lama. Minggu lah mungkin ya. Minggu boleh. Atau Minggu mengganggu malam. ini. Karena ini mahasiswa sekarang tuh ini juga. Ngumpulkan tugas tuh memang dekat-dekat mau deadline. Deadline kumpul tugas baru dikumpulkan. Ini pelajarannya ekonometrika. Ilmunya bukan ilmu yang standar. Jadi tidak bisa dikerjakan H-3 itu tidak bisa. H-1 lebih-lebih. Baru install R juga. Mending mengundurkan diri. Mending mengundurkan diri. Yang chat pribadi ke saya otomatis tidak akan saya balas lagi mulai hari ini. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi yang ada di Zoom. Jangan terlambat. Harus tepat waktu. Yang tidak tepat waktu otomatis akan tersingkir. Tidak akan punya kesempatan bertanya. Oke?
Tolong diingatkan sama teman-teman yang lain. Harus tepat waktu sama saya. Kumpul tugas juga nanti harus tepat waktu. Terlambat 1 menit, wah, mohon maaf. Berarti fix ya Pak, hari Minggu Pak. Iya. Kemungkinan besar hari Minggu. Tapi nanti dilihatlah pertimbangan-pertimbangannya. Karena ada teman kalian yang sepertinya... Senin. Iya, nanti dilihat ya. Nanti dilihat. Nanti kita lihat. Pak. Iya. Paling cepat hari Minggu. Mungkin Senin juga boleh lah. Senin. Mau Senin? Senin juga boleh. Dikumpul Senin juga boleh. Mau. Oke. Senin. Senin boleh. Boleh Senin, Pak. Iya boleh. Senin lah. Senin. Senin nih. Senin tanggal, jangan Senin-Senin aja nih. Senin tahun depan juga ada Seninnya. Senin tanggal 25 lah ya. Tugas sekaligus UTS-nya dikumpulkan. Tanggal 25 lah. Oke? Sepakat ya? Tanggal 25. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Di bagian di sini saya Nurina Wulan. Izin bertanya mengenai ini, Pak, yang di video Bapak. Siapa namanya tadi? Mengenai pendahuluan. Namanya siapa? Pakai Zoom temannya? Iya, Pak. Soalnya nggak bisa masuk, Pak. Oke. Iya, karena terlambat. Iya. Terlambat kan? Oke. Izin bertanya di bagian pendahuluan UTS di pendahuluan UTS di video Bapak itu kan di bagian H sama I itu ada missing value sama imputasi itu gimana ya Pak buat pendahuluannya? Soalnya kami kurang paham Pak. Tadi sudah dipraktekkan. Oh sudah ya? Iya sudah. Nanti ini rekamannya saya share di YouTube ya. Ini rekamannya saya share di YouTube. Rekamannya saya share nanti di YouTube. Oke? Ada pertanyaan lain? Iya. Sebelum kita tutup? Ada sekitar ini 8 menit lagi. 8 menit lagi terkait dengan pemakaian Zoom. Nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan kita tutup dulu Zoom-nya, nanti kita lanjut lagi. Boleh? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup, tapi kalau masih ada pertanyaan kita selesaikan pertanyaan selanjutnya. Nanti join lagi. Ada pertanyaan? Terkait dengan pendahuluan? Tidak ada? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, kita tutup saja Zoom-nya. Kita share di Pak, YouTube. Silakan. Pak, bertanya, ini kan pendahuluan bagian saham itu kan terdaftar di ISSI. Kan saham syariah gitu, Pak. Kalau misalnya udah pakai yang saham konvensional, gimana Pak penjelasannya? Atau harus yang syariah, Pak? Boleh dipilih. Tadi kan sudah dijelaskan, boleh dipilih. Mau menjelaskan saham, terkait penelitian tentang saham, boleh. Kalau mau penelitian tentang saham syariah, lebih bagus. Oke? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pendahuluan. Berarti tidak akan ada lagi pertanyaan terkait dengan pendahuluan. Dan saya tidak akan menjawab terkait dengan pendahuluan. Oke? Jelas? Sudah jelas? Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, karena tidak ada lagi pertanyaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, besok boleh. Yang hadir boleh, yang tidak hadir pun boleh. Yang penting tugasnya selesai, UTS-nya selesai, aman. Sama saya yang penting UTS dan tugasnya. Karena satu paket, gampang kan? Cuma satu soal saja. Dan soalnya sudah dibagikan dari gampang banget, Pak. Jauh-jauh hari ya, dari jauh-jauh hari. Sudah dari 10 hari yang lalu, lebih. Bahkan 2 minggu yang lalu kan. Soalnya sudah disebar. Saya dosen yang paling cepat memberikan soal UTS kayak. Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya besok insya Allah. Kalau ada pertanyaan tentang metode silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.